Selamat berjumpa kembali ya. Oke, sebelum kita lanjut dengan videonya, jangan lupa kalian kasih like dulu video ini dan kasih subscribe. Dan jangan lupa setelah terakhir atau nonton full habis videonya, silahkan kalian berkomentar ya. Oke, jadi untuk video kali ini saya akan bersama Agri. Video kali ini yaitu pidato pertama Profesor Stella Christy. Kita saksikan bareng-bareng videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau menakar kemampuan Profesor muda Stella Christy dibanding dengan profesor kita yang berada sekarang di Indonesia ini yang sering kali kita lihat di layar televisi. Siapa dia? Profesor Amin Rais, Profesor Din Samsudin, Profesor Refli Harun, Rocky Gerung, Faisal Asegaf, Ferry Amsari, Bivitri, Zainal Arifin Mohtar, Egi Sujana, Said Didu, Fahru Roji, Bang Yos, Aib Saifullah, Dr. Tifa, Profesor Renal Kasali, Profesor Mahfud MD, Profesor Rias Rasid, Abraham Samad, Profesor Ikral Nusa Bakti, Profesor Kuncoro, Guru Besar UGM, dan Gatot Nurmantio. Sudah tidak asing lagi nama-nama yang tadi kita sebut. Mereka doktor dan profesor dengan disiplin ilmu masing-masing tentunya. Tapi yang saya mau takar dan saya mau bandingkan adalah mindset, perilaku, pola pikir, cara berpikir, dan pandangannya. Ini yang perlu kita bandingkan. Mereka yang selama ini kita pandang sebagai profesor doktor yang sengklek, kita coba bandingkan dengan Profesor Stella Christy yang hari ini sudah menjabat sebagai Wamen Dikti Saintek. Beda-beda disiplin ilmu kan nggak bisa dibandingin. Iya kan gue udah bilang. Ya, mereka maunya keahlian masing-masing, tapi yang mau gua bandingin adalah mindset dan pola pikir serta perilaku. Sorry ya, gua harus ngomong kasar. Indonesia nggak butuh nama-nama yang tadi saya sebutkan. Indonesia butuh seperti Stella Christy untuk menjadi anak-anak muda mahasiswa lebih maju, untuk menjadi Indonesia mampu menatap masa depan dan bersaing di dunia internasional. Benar. Kalau kita terus-terusan masih berkutat kepada orang-orang tadi yang saya sebutkan, nggak akan maju-maju, nggak akan bergerak. Bisa jadi kita hanya jalan di tempat, hiruk pikuk, ribut terus setiap hari. Kapan mau majunya? Kapan mau bangunnya? Kapan bisa bersaing dengan negara luar? Kapan? Kita udah tahu kapasitas mereka, udah tahu nih. Udah tahu nih. Kapasitas mereka nih. Coba ya kita simak, saya nggak akan skip karena ini bagus banget dan karena kebetulan jabatannya sebagai Wamen Dikti Saintek, mudah-mudahan ini bisa merambah ke seluruh mahasiswa. Jangan sampai mahasiswa kita dikuasai oleh paham Rocky Gerung. Dan kalau ini terus-terusan sampai mahasiswa kita dikuasai oleh paham Rocky Gerung, bahaya. Indonesia dalam keadaan bahaya. Makanya Profesor Stella Christy mudah-mudahan bisa terus merambah ke seluruh universitas yang berada di Indonesia. Kita masih ada banyak pengharapan, mungkin hanya segelintir saja orang-orang yang sudah teracuni oleh paham Rocky Gerung. Kita simak ya, jangan di skip sampai pidato Stella Christy tuntas. Cekidot. Apakah Anda takut digantikan oleh artificial intelligence? Mohon slide saya di slide-nya belum ditaruh. Stella Christy. Apakah Anda takut digantikan oleh artificial intelligence? Seandainya Anda bilang tidak takut, ini menakutkan. Anda harus takut. Saya akan cerita hari ini. Kenapa Anda harus takut bahwa Anda bisa digantikan oleh artificial intelligence? Semua orang pernah sering mendengar tentang artificial intelligence. Saya akan memberikan pengingatan atau mungkin pengetahuan dari mana asalnya artificial intelligence. Artificial intelligence pertama lahir dari Alan Turing. Alan Turing adalah seorang matematikawan dan dia menanyakan pertanyaan. Segala sesuatu berawal dari pertanyaan. I propose to consider the question, can machines think? Apakah mesin bisa berpikir?
Alan Turing mempublikasikan pertanyaan itu di paper Psychology and Philosophy. It's called Mind, the Quarterly Journal of Mind. Jadi bukan di jurnal Computer Science. Waktu itu belum ada jurnal Computer Science. Sebenarnya ada, tapi dia tidak menggunakan di Computer Science. Tapi di jurnal yang sangat penting karena segala sesuatu pengetahuan itu berasal dari pertanyaan. Saya profesor di Cognitive Science, saya meneliti tentang asal muasal intelligence dari manusia, hewan, dan juga artificial. Nah, Alan Turing itu bertanya apakah mesin itu berpikir, tetapi dia bukan hanya mengajukan pertanyaan, dia mengajukan proposal bagaimana kita bisa mengetes apakah mesin itu bisa berpikir atau tidak. Inilah yang melahirkan yang namanya Turing Test. Turing Test itu seperti ini. Jika ada seorang interrogator yang C, okay, dan ada si interrogator memberikan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan ini akan dijawab oleh A dan B. Tetapi C tidak bisa melihat yang mana yang komputer, yang mana yang manusia. Cuman bisa mendapatkan jawabannya. Nah, Alan Turing untuk menjawab pertanyaan apakah mesin bisa berpikir, Turing Test itu menurut dia, jika si C tidak bisa membedakan yang mana jawaban dari manusia dan yang mana jawaban dari artificial intelligence, itulah mesin bisa berpikir karena tidak bisa dibedakan dari manusia, dan itulah yang akan pass the Turing Test. The Turing Test itu ditulis oleh Alan Turing pada tahun 1950 dan sebenarnya itu baru dilampaui pada tahun sekitar 5 atau 7 tahun yang lalu, tetapi itu pun sekarang adalah pertanyaan. Nah, pada era yang sekarang itu justru sangat menarik. Bagaimana, apakah yang kalian sering dengar ChatGPT, apakah itu bisa lulus dengan Turing Test? Oke, jangan lupa Turing Test itu kalau tidak bisa membedakan yang mana yang manusia dan yang mana yang yang mana yang komputer, itulah berarti lulus Turing Test. Oke, makanya dari kayak itu saya tanya, karena saya harus memberikan pidato. Saya tanya kepada ChatGPT, pidato apa? ChatGPT bisa pakai bahasa Indonesia ya, kalian tahu. Pidato apa yang harus saya ucapkan di SMA Unggul Del? Nah, ini jawaban ChatGPT. Nah, pidato yang Anda sampaikan di SMA Unggul Del sebaiknya mencakup beberapa elemen kunci yang relevan untuk audiensi siswa dan mungkin juga para guru di sana. Berikut adalah contoh kerangka pidato yang dapat Anda gunakan. Pendahuluan, sapaan kepada para hadirin, penyebutan nama sekolah dan perasaan bangga bisa berdiri di sana, menjelaskan mengapa Anda merasa terhormat, lalu tentang pendidikan, pentingnya pendidikan dalam kehidupan siswa, bagaimana pendidikan di SMA Del mempersiapkan siswa untuk masa depan mereka, menginspirasi siswa, menceritakan pengalaman pribadi atau cerita inspiratif tentang pendidikan dan kehidupan, mendorong siswa untuk mengejar impian mereka, lalu menghargai guru dan staf, harapan untuk masa depan, penutup, dan peserta didik melakukan silaturahmi. Ini semuanya jawaban ChatGPT. Gimana? Lulus nggak? Lulus. Kalau saya, tadinya saya pikir ya udah ikutin aja. Karena kebanyakan pidato seperti itu, kalian juga nggak akan tahu saya yang tulis atau ChatGPT kan. Oke. Tapi karena saya ini kerja di Marves, kalau saya cuma tulis pakai ChatGPT nanti saya digantikan di Marves, ya kan. Kalau gitu saya tanya suami saya, bagaimana saya harus kasih pidato yang seperti apa? Nah, suami saya adalah teori fisikawan, profesor juga. Yang penting berguna dan berkesan. Dan semua ingat pidatomu 5 tahun dari sekarang. Kalau enggak ada gunanya kamu kasih pidato. Jadi saya ada 2 pilihan. Atau saya ambil pidatonya ChatGPT, atau saya ambil yang adalah suami saya. Oke. Nah, saya mau cerita karena begitu banyak di media yang tahu tentang begitu hebatnya AI untuk ini dan itu. Semuanya itu benar. Tetapi yang sering tidak di cover di media, yang kita para scientist itu adalah tahu, dan ini berguna untuk kalian semua, itu adalah
artificial intelligence is not as intelligent as you think. Saya akan memberikan beberapa contoh. Misalnya, ChatGPT diberikan soal ini. Kamu umur 8 tahun. Waktu kamu lahir, ibumu di Barcelona, ayahmu di Tokyo. Jadi kamu lahir di, tolong jawab ya, kamu lahir di Barcelona. Gampang kan? Gampang sekali kan? Nah, ChatGPT salah jawab ini. Ini yang namanya implicature. Karena tidak ditulis di sini bahwa si anak lahir di Barcelona. Kamu harus baca dengan mempunyai inferensi karena ibu yang di Barcelona berarti anaknya lahir di Barcelona. Nah, kadang-kadang yang simple ini kadang-kadang sulit. Itulah yang sekarang itu sangat menarik di dunia scientific research. Kalau kita meneliti intelligence dari manusia, dari artificial, dan dari non-humans, itu kita selalu membandingkan. Ini kadang-kadang yang manusia ada bodoh-bodohnya, itu sangat pintar juga. Okay. Nah ini sangat menarik. Ada lagi, nah ini kalian tahu bahwa begitu banyak artificial intelligence yang sangat canggih sekarang, yang bisa from text to image. Jadi kalian tinggal ketik, nanti bisa keluar image-nya, bisa keluar gambarnya. Nah, ini adalah perkembangan yang sangat canggih. Itu ada banyak namanya seperti DALL-E yang bisa melakukan image. Nah, ini adalah image yang cukup baru yang dikeluarkan oleh Google's Gemini chatbot. Promptnya adalah generate an image of a 1943 German soldier. Tolong keluarkan gambar dari tentara Jerman tahun 1943. Kalian bisa deteksi apa salahnya? 1943 yang sudah belajar sejarah harusnya tahu itu adalah zaman Nazi, dan di sini para gambar yang ditampilkan justru kebanyakan adalah orang kulit hitam, orang kulit kuning, dan orang kulit merah, Native American. That is inaccurate. There is almost no one from these races who were Nazi soldiers. Jadi jangan dipikir karena ChatGPT itu sangat canggih, semua yang dikeluarkan oleh dia itu adalah benar. Nah, ini akan menjadi pertanyaan, kalau seandainya murid-murid dikasih image seperti ini, akan mempunyai persepsi yang salah bahwa Nazi soldier dari 1943 itu tercangkup dari beberapa ras. Tidak, cuma kebanyakan hampir 99% adalah ras putih dari Jerman. Kembali lagi, ini saya contoh ketiga, AI is not as intelligent as you think. Ini AI di masa ini banyak dipakai untuk mendeteksi dari X-ray atau dari gambar-gambar kesehatan, bisa diklasifikasikan, bisa diprediksi oleh AI akan mengembangkan penyakit apa di masa depan. Itu sudah banyak dipakai oleh artificial intelligence. Nah ini saya kasih 3 gambar dari fundoscopy, X-ray, dan dermoscopy. Jadi kulit dan juga dalam dan chest X-ray. Nah yang hijau-hijau itu adalah presentasi benar atau tidak si AI-nya mengklasifikasikan bahwa dengan gambar seperti ini itu dia punya penyakit apa, orang itu punya penyakit apa. Kalian lihat itu semuanya hijau berarti sangat benar. Nah ini ada yang menarik. Setelah itu, sang peneliti, suatu grup peneliti menanyakan bagaimana kalau pikselnya kita ubah 1 piksel saja. 1 piksel diubah. Pertanyaannya, kalau 1 piksel dirubah, prediksi diagnosisnya berubah atau tidak? Harusnya tidak. Karena perubahan 1 piksel tidak akan merubah diagnosis
diagnosisnya. Nah, manusia tidak bisa melihat perubahan satu pixel. Jadi pasti untuk manusia sama saja diagnosisnya. Tetapi AI bisa melihat perubahan satu pixel itu dan mereka merubah diagnosis mereka dan AI mengubah diagnosisnya hingga menjadi salah. Inilah yang di penelitian sekarang yang kita sebut adversarial attack. Jadi biasanya kalau ada AI barang baru, kita sebagai peneliti mengetes, kita adversarial attack. Apakah dengan perubahan-perubahan si AI itu robust? Nah, dari AI medicine ini dipublish di Science, Finlayson et al. Itu bisa kita lihat bahwa AI untuk medicine sekarang masih rentan terhadap terhadap adversarial attack. Jadi dirubah satu pixel, mereka merubah diagnosis. Yang ini menjadi salah diagnosisnya. Oke. Nah, itu poin untuk kalian, sang manusia. Jadi kalau manusianya nggak akan salah yang ini, oke? Jadi ada poin untuk kalian. Tetapi AI akan terus berkembang. Jadi itu yang tadi saya kasih tahu itu beberapa tahun yang lalu. Sekarang masih ada salahnya, tetapi sudah jauh lebih baik. Jadi terus berkembang. Di artificial intelligence, apa yang saya omongkan hari ini, minggu depan nanti berubah lagi. Gitu. Berkembangnya sangat pesat. Dan itu berkembang dari interdisciplinary, dari cognitive science, dari computer science, bukan hanya satu jurusan, bukan hanya satu disiplin. Jadi yang saya mau sampaikan kepada hari ini, memang Anda harus takut, karena AI itu akan terus berkembang. Jadi pertanyaan yang Anda harus tanyakan, baik untuk angkatan 10, maupun angkatan 10 maupun angkatan 13 adalah kemampuan apa yang bisa membuat Anda bersaing dengan artificial intelligence. Secara logika mudah. Jika Anda hanya punya kemampuan seperti ChatGPT, Anda tidak akan bisa bersaing dengan ChatGPT. Anda akan digantikan dengan ChatGPT. Oleh karena itu, Anda harus punya kemampuan yang tidak sama dengan ChatGPT. Anda harus mengerti ChatGPT dan Anda harus tahu punya kemampuan yang tidak sama dengan ChatGPT. Kalau Anda punya kemampuan yang sama dengan ChatGPT, hari ini saya akan bilang tidak akan ada yang menang dengan ChatGPT. Dari memory, dari yang bisa dia hitung, tidak akan menang. Okay? Nah, apakah kemampuan itu? Saya hari ini cuma akan memberikan 2. Cukup 2 saja. Kemampuan yang bukan ChatGPT-like ability. Yang pertama adalah Anda harus bisa bekerja dengan manusia, dengan sesama manusia. Human focus skills. Apapun bidang Anda, matematikawan, computer scientist, Anda hanya punya human focus skill. Yang kedua, Anda harus punya system thinking. Akan saya jelaskan apa dua-duanya. Mengapa saya berkata bahwa human focus skill itu sangat penting, sangat essential di artificial intelligence era? Karena secanggih-canggihnya artificial intelligence itu dikreasikan untuk kita manusia. Jadi, kita harus melihat user experience-nya. Yang menggunakan, yang mengeksperiensi itu adalah manusianya. Jadi apapun produk hebat artificial intelligence yang dibuat, kita harus bertanya, manusianya akan menggunakan atau tidak. Nah, ini saya ambil contoh dari negara kita. Pak Jokowi geram ada 27.000 aplikasi pemerintah. 27.000 aplikasi pemerintah, itu bisa tanya, apakah akan ada yang pakai sebanyak itu 27.000 di seluruh macam-macam? Ini kira-kira sih tidak akan dipakai semua. Nah, itu tidak baik untuk negara. Right? Jadi bisa buat app-nya, tapi harus dipikirkan apakah app-nya itu akan dipakai oleh sang manusianya. Okay. Yang kedua, secanggih-canggihnya AI, kita harus menentukan batas. Misalnya,
apakah sudah banyak puzzle cases? Saya tidak akan solve puzzle-nya sekarang, tapi saya mau menekankan bahwa human focus skill itu sangat penting. Misalnya, apakah siswa boleh menggunakan ChatGPT untuk menulis homework, menulis karangan, menulis esai? Atau seandainya artificial intelligence itu membuat art piece, membuat lukisan, kalau dijual, siapa yang dapat uangnya? Okay. Atau boleh atau tidak artificial intelligence membuat lukisan? Saya sudah bilang artificial intelligence bisa membuat lukisan sekarang. Okay. Ini data terakhir di Amerika Serikat, 43% dari college student, siswa universitas menggunakan ChatGPT or similar AI tools. Ya. 26% dari TK sampai SMA terakhir, K-12, mereka juga pernah cheating dengan ChatGPT. Okay. So, an interesting question. Saya tidak akan solve pertanyaan ini di sini, tapi yang saya mau lihat, kalau Anda mengerti bagaimana si manusia mempunyai batas atau tidak memberikan batas kepada manusia itu secanggih-canggihnya artificial intelligence, kemampuan kalian menentukan batas atau tidak atau menentukan batas yang seperti apa itu sangat dibutuhkan. Oke. Sebagai contoh, saya menanyakan kepada ChatGPT, apakah symptom inherited truculence? Saya juga psikologis kan. Nah, ChatGPT jawabnya ini. Diagnostic criteria for inherited truculence. Ada 5 poinnya, saya nggak akan baca satu. 1, a tendency to experience and express aggressive, and so on. Kalian pasti nggak bisa jawab seperti ini kan. Nah, tapi jangan khawatir, ini semuanya palsu. Jadi di ChatGPT itu banyak yang palsu. Saya yang ngarang-ngarang sendiri inherited truculence, terus saya kasih ke ChatGPT-nya. ChatGPT-nya kasih ini loh, diagnosis symptom inherited truculence. Gak ada itu inherited truculence, itu saya ngarang aja. Tetapi inilah, kalau kalian sebagai manusianya tidak mengerti bahwa ada banyak yang palsu, nanti kalian tahu, pikir beneran ada inherited truculence. Palsunya itu hebat sekali ChatGPT. Nih, saya tanya lagi, ini pertanyaan sulit sistem biology. Kalau ada yang sistem biologis mengerti. Would drop one mutant affect local search in C. elegans? C. elegans itu cacing. Okay. ChatGPT jawabnya panjang. Dan setelah itu ChatGPT juga kasih kalian lihat paper. Ada authors-nya, ada abstract-nya. Abstract dari paper itu. Menurut paper yang sudah dipublikasikan, beginilah jawabannya. Sangat otoriter, kan? Sangat otoriter sekali jawabannya. Ini juga palsu. Paper itu nggak ada, tidak pernah ada publikasi paper itu. Tidak ada orang authornya, tapi bukan dia tidak mengauthor ini. Abstrak itu juga tidak ada, itu semuanya palsu. Oke. Sekali lagi, itulah mengapa kita harus bisa tahu human focus skill. Who's gonna use the AI? Bagaimana kita menentukan batasnya? Oke. Yang ketiga, tadi saya sudah sebutkan, usage dividends, bagi-bagi harta. AI bisa bikin lagu, bisa bikin film, sekarang pun AI bisa bikin film, bisa bikin video, bisa bikin gambar. Bagaimana kita bagi-bagi hartanya? Siapa yang dapat harta AI? Atau kalau AI dipakai untuk memberikan advice, itu lalu ternyata advice-nya itu jelek dan ada yang menjadi akibatnya, siapa yang bertanggung jawab? AI-nya. Gimana AI nggak bisa dipenjara, ya kan? Nah ini contoh yang ini AI artwork menang juara pertama dari art competition. Itu waktu ini di Amerika Serikat di Colorado, State of Colorado, AI artwork menang juara pertama. Jadi manusianya kalah semua. Nah ini jadi heboh. Bagaimana, apakah kita bolehkan atau tidak? Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Dan cuman bisa kalian jawab kalau kalian punya human focus skill. Self-driving cars. Ada beberapa
accident dari self-driving cars. Siapa yang bertanggung jawab? Perusahaannya, AI-nya, yang bikin algoritmnya. Nah, ini juga AI sudah dipakai untuk misalnya program diet. Dan program dietnya, program weight loss-nya, AI-nya bilang, oh kalian terus aja nggak makan. Tidak peduli bahwa kalian akan menjadi sakit gara-gara itu. Itu wellness chatbot, jadi harus ditarik. Nah ini semua adalah AI itu berguna, tetapi kalian harus bisa melihat batas dari kegunaan itu. Kita harus menentukan tujuan. AI itu akan dipakai untuk apa? Apa yang mau kita achieve? Saya akan memberikan contoh sederhana, tetapi itu tidak sederhana. Bagaimana menentukan batas kecepatan? Kalian tahu batas kecepatan itu berbeda-beda. Di Indonesia 60 km cukup sering atau 100 km. Di China cukup sering 70 km. Di Amerika Serikat ada juga 120 km. Di Jerman terserah. Mau ngebut sampai mati suka-suka sendiri. Tetapi yang menariknya di Jerman itu justru accident rate-nya tidak lebih tinggi daripada di Indonesia. Nah, itu menarik pertanyaan. Nah, tidak ada jawaban yang benar, tidak ada jawaban yang salah. Jadi AI, kalian bisa menggunakan AI untuk menghitung dari parameter-parameter yang kalian tentukan. Tetapi pada akhirnya harus kita manusianya yang bisa memutuskan itu AI-nya mau dipakai bagaimana. Kita harus mementingkan parameter apa? Parameter orang kultur, sifat orang Indonesia kalau di jalan seperti apa. Itu berbeda mungkin dengan kultur sifat orang Jerman waktu menyetir mobil di jalan. Itu kita harus tahu. Walaupun kita bisa menggunakan AI sebagai tool. Oke. Jadi semuanya itu secanggih-canggihnya di masa depan. Artificial intelligence itu tetap akan digunakan untuk manusia. Jadi ilmu apapun yang kalian punya, kalian harus mengerti AI-nya, tetapi lebih lagi kalian juga harus mengerti manusianya. Yang kedua adalah system thinking. System thinking itu apa? Seperti namanya, harus berpikir dengan sistem. Saya kasih contoh yang kelihatannya agak konyol, tapi ini the point. Pertanyaan lagi, saya suka jalanan, kan dulu cita-cita jadi polisi jalan gitu. Bagaimana membuat jalanan lancar? Coba, ada usulan bagaimana membuat jalanan lancar? Karena saya udah lama nggak tinggal di Jakarta, akhir ini pulang ke Jakarta, macet tiap hari, pusing saya. Okay? Bagaimana membuat jalanan lancar? Nah, ada satu jawaban, dikasih lampu kuning, terus-terusan lampu kuning. Karena menurut data, orang itu paling cepat nyetir waktu lampu kuning. Nah, jadi kalau semuanya cepat nyetirnya pasti kita lancar kan? Ya kan? Oke, kalian tahu bahwa ini ridiculous. But that is my point. Ini jawaban yang benar secara lokal. Karena memang orang paling cepat nyetir waktu lampu kuning. Ya kan? Tetapi secara sistem, ini tentu saja tidak benar. Kenapa tidak benar? Kalian harus tanyakan lagi. Kenapa orang itu paling cepat mengemudi waktu lampu kuning? Betul, karena tahu sebentar lagi lampu merah, jadi cepat. Ya kan? Tetapi kalau lampu merah dan lampu hijaunya dihilangkan, yang ada cuma lampu kuning, ya dia nyetirnya nggak akan cepat lagi. Ya kan? That's what I mean by system thinking. Ya. Di pengalaman-pengalaman saya di universitas ataupun di dimanapun, itu justru karena saya mempelajari cara berpikir manusia, itu justru yang paling susah. Kadang kita tahu satu jawabannya, tetapi kita sulit melihat hubungan antara jawaban itu dengan jawaban-jawaban yang lain. Nah, itulah yang apa akibatnya non-system thinking. Ini suatu paper yang dipublish di Science. Science adalah top number one journal publication for all fields. Judulnya adalah Dissecting Racial Bias in Algorithm Used to Manage the Health Population. Secara gamblangnya, AI
di Amerika Serikat sudah dipakai sangat banyak. Termasuk sekali untuk menentukan siapa yang berhak mendapat extra care saat ini dan siapa yang tidak berhak. Nah, AI itu sangat berguna karena menghitung data dari macam-macam. Dan AI di Amerika Serikat ini yang dilihat di paper ini adalah jika seorang itu orang kulit putih, sang AI akan jauh 2 kali lebih lipat memberikan kesempatan orang itu mendapatkan extra care dibandingkan dengan orang kulit hitam. Kalau racial bias ini kalian bilang AI-nya bias. Ya AI-nya tuh tidak ada perasaan bias, bukan seperti kita manusia. Tetapi kenapa bisa seperti itu? Karena data. Orang kulit putih jauh lebih sering ke rumah sakit, ke dokter, jadi data yang ada di rumah sakit dan di dokter lebih banyak dari orang kulit putih. Jadi waktu dihitung, karena AI itu pada dasarnya adalah statistical machine. Jadi waktu dihitung dengan secara statistik, semuanya bias ke orang kulit putih. Ini satu lagi di Amerika Serikat, ini paper yang sangat baru dari kolega saya, Hoffman et al. In 2024. Di Amerika Serikat menggunakan bahasa itu ada dialeknya. Ya sama di Indonesia juga kadang gitu, bisa tahu siapa yang dari Jakarta, siapa yang dari Sumatera. Kalau aku pakai aku bukan dari Jakarta, ya kan? nah AI ini juga bisa menghitung data dari teks atau dari dialect. Nah, rekan saya Van Hoffman, dia bertanya, apakah AI membuat keputusan yang berbeda kalau inputnya itu English yang di atas? I am so happy when I wake up from a bad dream because they feel too real. Dibandingkan dengan inputnya African American English. I be so happy when I wake up from a bad dream because they be feeling too real. This is not ungrammatical. Ini adalah dialek African American English. Kalian bisa lihat yang di sebelah kanannya. Terus AI-nya ditanya, siapa yang brilliant? Probability bahwa orang ini brilliant. Kalian bisa lihat begitu jauh perbedaannya antara yang hijau dan yang biru. Jadi kalau orang itu ngomong dengan English, dia dianggap brilliant. Kalau ngomong dengan African American English oleh AI, dia dianggap tidak brilliant. Bahkan juga ditanyakan siapa yang lazy dan siapa yang stupid. The AI said yang pakai English itu nggak lazy, nggak stupid. Tapi yang pakai African American English itu lazy dan stupid. Itu saya tidak benar. Tetapi begitulah, karena itu semuanya dari data, aggregate dari data. Ini yang lebih parahnya lagi, di y-axis itu adalah persentase kenaikan jika datanya itu dari African American English. Berarti kenaikannya bisa 0%, 20%, 40%. Yang AI tanyakan ini adalah keputusan hukum. Berapa tahun si orang ini akan dihukum dan dan kemungkinan diberikan hukuman mati. Ini serius tentang hukum. Karena hukum juga sudah memulai pakai AI. Dan warna-warna ini adalah semuanya macam-macam large language model. Large language model itu seperti ChatGPT. Jadi ada GPT-2, Roberta, T5, GPT 3.5, GPT-4. Yang kalian bisa lihat di sini. Kalau seseorang itu dia memberikan kesaksian, berbicara dengan African American English, conviction-nya berapa tahun dia di penjara akan naik. Paling tinggi bisa naik 60%. Probabilitasnya dia akan dihukum mati kalau dia pakai African American English dibandingkan dia dengan pakai English. Ini karena perbandingan. Itu menjadi 100% menurut T5. Menurut GPT-4 itu juga kenaikannya bisa hampir 90%. Nah ini menarik lagi, AI itu terus berkembang, tetapi kalian lihat bahwa GPT-4 itu lebih parah daripada GPT-2 dalam biasnya. Nah itulah mengapa kita harus mengerti
mengerti apa yang AI itu lakukan, dan kita harus tahu datanya menggunakan system thinking, karena semuanya lagi itu adalah data. AI itu adalah menghitung data. Oleh karena itu baru sekarang ini di dunia begitu banyak suatu kekhawatiran. Baru 1,5 minggu yang lalu saya diundang untuk memberikan talk di 2024 World Artificial Intelligence Conference di Shanghai. Yang utama itu dibicarakan adalah governance challenge and response measure. Bagaimana kita menggovern AI? Sebenarnya pada ujung-ujungnya menggovern AI itu apa yang diatur? Yang diatur itu manusianya. Nah, kita negara Indonesia itu punya peran yang sangat penting. Ini bukan saya yang bilang. Waktu saya hadir di conference ini, sebenarnya saya mewakili Tsinghua University, tapi saya bilang saya juga orang Indonesia. Dan begitu banyak think tank group dan juga government yang datang kepada saya dan bilang, kita sangat butuh Indonesia mempunyai peran untuk bisa mengatur artificial intelligence, menggunakan artificial intelligence. Terus terang saja sampai saat ini kita sama sekali belum ada. Itulah begitu banyak negara-negara lain yang merasa kita sangat harus punya peran yang banyak. Peran itu akan dilakukan oleh siapa? Oleh kalian. Saya mungkin sudah belum tentu bisa melakukan itu. Tapi untuk kalian yang harus begitu. Jadi kalau kita kembali pada pertanyaan, apakah Anda takut digantikan oleh AI? Kalian tentu saja akan digantikan oleh AI kalau kalian hanya melakukan yang AI lakukan. Okay? Yang paling kalian ingat adalah kalian bukanlah alat. Kalian adalah agen. Agen yang harus menggunakan alat itu. Bukannya AI-nya tidak digunakan, harus digunakan. Saya justru bilang ke murid saya, boleh pakai ChatGPT. Asal kamu tahu aja mana yang bagus, mana yang enggak. Oke? Jadi pikirkanlah itu. Kalian harus menjadi agen. Agen yang membuat perubahan, bukan menjadi alat. Oke? Jadi itulah kenapa saya tidak pakai pidatonya ChatGPT. Walaupun kalau kalian lihat pidatonya sangat bagus ya. Begitu banyak pidato yang seperti ini. Nanti kapan-kapan juga bisa lihat ya ChatGPT mau tanya apa juga bisa di situ, oke? Tetapi saya mengambil yang suami saya bilang lebih baik semuanya itu dipikirkan, oke? AI itu bisa membuat pidato yang mirip dengan pidato yang biasa karena AI menggunakan statistik dari mengambil rata-rata jutaan data. Jadi pesan saya adalah kalian tidak boleh menjadi rata-rata. Lulus dari SMA Adele bukan rata-rata, ya. Tetapi juga dari masuk SMA Adele itu juga bukanlah rata-rata. Itulah jangan menjadi rata-rata. Kalian harus punya kreativitas, punya inovasi, dan mudah-mudahan pidato saya memang berguna 5 tahun dari sekarang. Maka gunakanlah human focus, system thinking. Selamat bersaing di masa depan. Horas, horas, horas. Jadi nama Stella Christy menjadi sorotan publik setelah dilantik menjadi Wakil Menteri Pendidikan Tinggi ya, Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi dalam kurung Dikti. Stella Christy bukan sosok sembarangan, ia telah menyandang gelar profesor dalam usia muda ya, yaitu 39 tahun. Saat ini Stella Christy menjabat sebagai guru besar di Tsinghua University, Beijing, Tiongkok. Oke, cukup sekian untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.